Baik, perkenalkan nama saya Erni Marito Sirait dengan NIM 1801572. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran ataupun polusi. Salah satunya itu adalah efek rumah kaca atau sering kita singkat dengan ERK. Namun, ERK ini berguna bagi makhluk hidup di bumi. Nah, dari matahari, panas matahari tersebut merambat melalui atmosfer. Kemudian, sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan memanasi seluruh isi bumi. Nah, selanjutnya panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Nah, selanjutnya panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Seperti itu teman-teman dari efek rumah kaca. Nah, bahan yang mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Nah, polutan itu keberadaannya harus memenuhi persyaratan. Jadi tidak asal disebut sebagai polutan, namun harus memenuhi persyaratan baru bisa disebut sebagai polutan. Tadi polutan itu adalah yang mengakibatkan pencemaran. Nah, salah satunya itu yang pertama, jumlahnya melebihi jumlah normal. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak tepat. Jadi itulah yang mengakibatkan pencemaran ataupun polusi. Nah, sifat-sifat dari polutan ini yang pertama itu merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan sekitarnya tidak merusak lagi. Yang kedua, merusak dalam jangka waktu yang lama. Jadi ketika dia sudah merusak, bakalan lama baru bisa memperbaiki lingkungan tersebut kembali. Seperti itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nur Isnail Negoro dengan NIM 1807122. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pencemaran. Macam-macam pencemaran menurut tempat terjadinya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel sebagai berikut. Yang pertama ada gas H2S. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi. Bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Kedua dari gas CO dan CO2. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun. Merupakan hasil dari pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Ketiga dari partikel SO2 dan NO2. Kedua partikel ini bersama dengan partikel cair membentuk embun dan membentuk awan dekat tanah yang dapat mengganggu pernapasan. Yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air pada dasarnya terjadi karena air limbah langsung dibuang ke badan air ataupun ke tanah tanpa mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan limbah bertujuan memperkecil tingkat pencemaran yang ada agar tidak membahayakan lingkungan hidup. Selanjutnya ada sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga akan mencemari selokan, sumur, sungai, dan lingkungan sekitarnya. Limbah tersebut ada yang mudah terurai yaitu sampah organik dan ada pula yang tidak dapat terurai. Limbah rumah tangga ada juga yang memiliki daya racun tinggi. Misalnya sisa obat, baterai bekas, air aki. Limbah-limbah tersebut tergolong dalam bahan berbahaya dan beracun. Kedua, limbah lalu lintas. Limbah lalu lintas dapat berupa tumpahan oli, minyak tanah, tumpahan minyak tanah dari kapal tanker, tumpahan minyak tanah akibat kecelakaan mobil, tangki minyak dapat mengotori air tanah. Selain terjadi di darat, pencemaran lalu lintas juga dapat terjadi di lautan. Yang ketiga, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah diakibatkan limbah pertanian berupa sisa, tumpahan ataupun penyemprotan yang berlebihan seperti pestisida dan herbisida yang mempunyai sifat kimia yang stabil.
dan tidak terurai di alam sehingga zat tersebut akan mengendap di dalam tanah, dasar sungai, danau, seperti laut, dan akan mempengaruhi organisme-organisme yang hidup di dalamnya. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara di atasnya. Berikut ada macam-macam limbah tanah. Yang pertama ada limbah industri atau pertambangan. Air limbah industri dapat mengandung berbagai jenis bahan organik maupun anorganik, seperti garam anorganik, yaitu magnesium sulfat dan magnesium klorida yang berasal dari kegiatan pertambangan pabrik, pupuk, dan lain-lain. Yang kedua ada asam anorganik, seperti asam sulfat yang berasal dari industri pengolahan biji logam dan bahan bakar fosil. Ketiga ada logam berat seperti kadmium, air raksa, dan krom yang berasal dari industri pertambangan. Yang terakhir ada kegiatan penebangan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan berkesinambungan akan menyebabkan hutan gundul dan mengakibatkan erosi pada musim hujan, sehingga terjadi pengikisan humus dan pengikisan tanah. Hal ini dapat menyebabkan lahan kritis, juga akan menyebabkan pencemaran air. Air hujan yang jatuh akan langsung mengalir di permukaan dengan membawa tanah dalam alirannya. Akibat kualitas air permukaan menurun dan menjadi keruh karena terlalu banyak partikel-partikel tanah di dalamnya. Hal tersebut dapat menimbulkan longsor dan banjir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuina Janah dengan NIM 1801453. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang akibat pencemaran. Nah, akibat pencemaran air yang pertama bisa dilihat di slide ke-11. Nah, sebelum membahas ke akibatnya, perlu kita ketahui dulu bahwa pencemaran air dapat mengganggu peredaran air dan memungkinkan kualitas air menurun, sehingga tidak dapat dipakai sebagai air minum. Kemudian, air yang bercampur zat-zat pencemar dapat membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja nih ke akibat pencemaran yang pertama, yaitu ada pencemaran secara fisik. Nah, pencemaran secara fisik ini misalnya oleh limbah panas dari buangan pabrik yang dapat menyebabkan peningkatan temperatur perairan. Nah, seperti kita ketahui kan biasanya pabrik-pabrik menghasilkan limbah-limbah panas. Nah, limbah-limbah panas itu otomatis akan bercampur dengan air yang suhunya sedang atau suhunya normal. Nah, yang kedua itu ada pencemaran secara biologis. Nah, misalnya oleh bakteri-bakteri patogen yang menyebabkan infeksi saluran pencernaan seperti Vibrio cholerae. Nah, ini menyebabkan penyakit kolera atau penyakit kulit ya. Kemudian ada Shigella dysenterias. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit disentri atau gangguan buang air besar. Nah, jadi untuk pencemaran secara biologis ini lebih ke penyakit-penyakit yang bisa membahayakan kesehatan manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Yang jadi si bakteri ini itu hinggap di air yang kemudian akan menimbulkan bahaya untuk kesehatan. Nah, lanjut ke pencemaran yang ketiga, yaitu pencemaran secara kimia. Misalnya oleh logam berat air raksa atau merkuri. Nah, air raksa yang masuk ke perairan dan dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan manusia. Kenapa? Karena dapat menghambat kerja enzim dan menyebabkan kerusakan sel. Bisa dilihat di slide selanjutnya, slide 12, itu ada pencemaran tanah. Nah, sebelum ke akibatnya, jadi pencemaran tanah itu disebabkan
oleh beberapa hal ya, diantaranya ada sampah, kemudian ada deterjen, zat kimia dari limbah pertanian, kemudian dari kebocoran limbah industri, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat di slide ke-13. Nah, yang pertama itu ada akibat pencemaran tanah terhadap kesehatan. Nah, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan ini tergantung pada tipe polutannya. Misalkan tanah yang mengandung timbal. Nah, timbal ini sangat berbahaya ya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Kemudian ada paparan kronis secara terus-menerus terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia atau merkuri atau air raksa dan siklodiena yang dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, selanjutnya itu terhadap ekosistem, yaitu bisa memberikan dampak terhadap ekosistem perubahan kimiawi tanah yang radikal atau yang berskala cepat dapat timbul dari adanya bahan kimia yang beracun seperti deterjen tadi dan lain sebagainya yang berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Nah, perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dan mikroorganisme endemik dari antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau lingkaran lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk penghuni piramida atas. Dan jadi ketika tanah tempat mikroorganisme menguraikan rantai terakhir itu akan terganggu, otomatis akan merusak rantai-rantai yang di atasnya. Begitu maksudnya. Kemudian selanjutnya dalam pertanian ini juga akan terganggu ya dari pencemaran tanah ini, terutama jika terjadi perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Nah, hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, sehingga tanaman itu tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polusi suara. Nah, polusi suara adalah suara yang mengganggu atau suara yang tidak dibutuhkan sehingga mengganggu kesehatan manusia, atau keadaan di mana suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Sumber polusi suara ini adalah kebisingan atau yang memiliki intensitas tinggi hingga melampaui 50 desibel. Nah, suara yang mempunyai intensitas tinggi diantaranya yaitu mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor. Nah, apabila suara ini berlangsung lama dan terus-menerus bisa menyebabkan gangguan pendengaran pada manusia dan bisa menyebabkan cacat permanen atau yang biasa kita kenal dengan ketulian. Nah, selanjutnya ada sumber kebisingan. Sumber kebisingan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dari vibrasi, yang kedua mesin, dan yang ketiga pergerakan di udara, gas, atau air. Nah, sumber kebisingan dari vibrasi ini contohnya itu berasal dari gesekan atau benturan. Nah, misalnya roda bergerigi, piston, dan lain-lain. Yang kedua, mesin. Sumber kebisingan dari mesin ini adalah suara bising yang dihasilkan oleh aktivitas mesin. Nah, contoh yang bisa kita lihat sehari-hari yaitu suara yang dihasilkan dari blender. Nah, itu kan sangat berisik ya, sangat bising. Yang ketiga yaitu pergerakan di udara atau gas dan air.
Nah, contohnya itu terdapat dalam proses kerja industri seperti pipa penyalur cairan gas. Pencemaran menurut bahannya terbagi menjadi 3, yaitu ada pencemaran kimiawi, pencemaran fisik, dan pencemaran biologi. Nah, contoh dari pencemaran kimiawi yaitu adalah zat radioaktif, deterjen, pupuk anorganik, dan pestisida. Contoh dari pencemaran biologi yaitu mikroorganisme. Contohnya itu bakteri Entamoeba coli dan Salmonella typhosa. Contoh pencemaran fisik yaitu berasal dari kaleng-kaleng, dari botol, dari plastik, dan dari karet. Pencemaran menurut tingkatnya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi, yang kedua pencemaran yang sudah fatal, dan yang ketiga pencemaran yang mengakibatkan kematian. Nah, pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi contohnya yaitu apabila adanya gangguan pada panca indera serta tubuh dan telah mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Nah, yang kedua yaitu pencemaran yang sudah fatal. Contohnya itu pencemaran yang berasal dari air raksa. Contohnya di Minamata, Jepang. Nah, pencemaran tersebut itu telah mengakibatkan banyak orang terkena kanker, serta banyak bayi yang lahir itu mengalami cacat. Dan yang ketiga, pencemaran yang mengakibatkan kematian. Contohnya yaitu pencemaran nuklir. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ovia Yunda Rahma Putri Senawan dengan NIM 1807077 akan melanjutkan pematerian pada hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai penanggulangan pencemaran air. Dalam rangka menanggulangi pencemaran air dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah merubah perilaku masyarakat, dan yang kedua membuat bak pengolahan limbah cair. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan perilaku masyarakat. Nah, yang diubah di sini adalah kebudayaan turun-temurun, yakni menganggap bahwa sungai merupakan tong sampah raksasa atau segala hal yang dibuang ke sungai akan hilang begitu saja. Padahal nyatanya tidak, karena nantinya akan bermuara di suatu tempat dan akan membunuh, dan itu akan menjadi pencemaran. Nah, yang harus diubah adalah kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah ke sungai dan juga pemanfaatan sungai yang disalahgunakan, misalnya saja digunakan sebagai MCK. Yang dapat dilakukan adalah dengan menghentikan kegiatan tersebut atau kegiatan membuang sampah di sungai tersebut. Dan diperlukan juga peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang tegas dan nyata. Jadi ketika ada yang membuang sampah ke sungai, harus diadakan sanksi yang tegas. Selain itu juga diperlukan pengawasan terhadap pembuangan limbah-limbah industri agar menjamin bahwa yang mereka buang itu sudah tidak tercemar atau sudah bebas dari polutan-polutan berbahaya sebelum mereka buang ke lingkungan. Selain itu juga untuk mengatasi masalah sungai yang digunakan sebagai sarana MCK dapat dilakukan dengan cara membangun WC umum. Misalnya saja dalam 10 rumah disediakan 1 WC umum untuk digunakan secara bersama-sama. Dan dalam WC umum tersebut diharuskan adanya septic tank agar tidak mencemari air sumur. Yang kedua, pembuatan kolam atau bak pengolahan limbah cair. Saat ini diperlukan upaya untuk pembuatan kolam penampungan dari limbah-limbah cair seperti air cucian, air kamar mandi, dan lain sebagainya secara kolektif agar air-air tersebut tidak mencemari lingkungan. Dan untuk limbah industri, air-air yang tercemar akan dialirkan ke dalam bak-bak penampungan yang kemudian nanti akan dibersihkan. Dalam proses pembersihannya dapat dilakukan dengan cara mekanik atau pengadukan, kimiawi dengan menambahkan zat-zat kimia, dan maupun biologis dengan menambahkan bakteri-bakteri, ganggang maupun tanaman air lainnya. Dan
Setelah dibersihkan, pada kolam terakhir diisi oleh ikan. Fungsinya adalah untuk mengecek apakah air tersebut masih mengandung polutan-polutan berbahaya atau tidak. Nah, jika sudah tidak mengandung polutan-polutan yang berbahaya, barulah air limbah tersebut dapat dialirkan ke lingkungan, misalnya ke selokan atau ke sungai, karena airnya sudah bersih. Dalam proses pengelolaan air buangan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, proses penanganan primer, yaitu proses pemisahan air limbah atau air buangan dari bahan-bahan padatan yang mengendap dan mengapung. Yang kedua, penanganan sekunder, yaitu proses dekomposisi atau penguraian bahan-bahan padatan dengan cara biologis. Dan yang ketiga adalah proses pengendapan tersier, yaitu menghilangkan komponen-komponen fosfor dan padatan tersuspensi. Tersuspensi maksudnya adalah koloid zat padat yang terkandung dalam zat cair yang mudah menggumpal serta mengendap. Nah, selain padatan yang tersuspensi juga terlarut atau berbau. Nah, untuk menghilangkannya dapat menggunakan beberapa metode bergantung dari jenis yang akan dihilangkannya. Di antaranya pengendapan. Pengendapan yaitu cara kimia dengan penambahan kapur atau metal hidroksida untuk mengendapkan fosfor. Selanjutnya ada absorpsi. Nah, absorpsi ini menghilangkan bahan-bahan organik yang terlarut, berwarna dan bau. Selanjutnya elektrodialisis, yaitu menurunkan kadar-kadar garam yang terlarut dengan menggunakan tenaga listrik. Selanjutnya ada osmosis, yaitu mengurangi garam-garam organik dan mineral dalam air. Yang terakhir ada klorinasi. Nah, klorinasi air itu merupakan tahapan penambahan klorin atau Cl2 atau hipokrit pada air. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan patogen penyebab penyakit seperti bakteri, virus, maupun protozoa. Nah, begitulah tahapan proses pengolahan air limbah buangan. Namun tahapannya tidak selalu berlaku demikian karena disesuaikan dengan jenis limbahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan diteruskan pematerian oleh Sri Maria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Maria Beslamiati. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai efek sampah terhadap manusia dan lingkungan. Tempat dan pengelolaan sampah yang kurang baik ataupun kurang memadai, terus tempat pembuangan sampah yang tidak terkontrol itu merupakan tempat yang cocok untuk berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, kuman penyakit untuk hidup dan berkembang biak di sana. Nah, kondisi demikian juga menarik untuk berbagai hewan, misalkan lalat, kecoa, tikus, yang nantinya hewan tersebut akan menjadi media perantara penyebaran penyakit kepada manusia. Yang pertama ada dampak bagi manusia. Sampah dengan pengelolaan yang tidak baik itu ternyata dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, muntaber, demam berdarah, dan masih banyak lagi. Selain itu pula ada penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan, yaitu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita. Terus terakhir ada sampah beracun. Nah, sampah beracun ini merupakan sampah yang mengandung merkuri atau raksa yang misalkan apabila sampah tersebut dibuang ke sungai ataupun laut akan dapat mengontaminasi makhluk hidup yang tinggal di perairan tersebut. Misalkan ikan, apabila ikan tersebut terkontaminasi lalu ikan tersebut dimakan oleh manusia, itu juga akan berdampak bagi kesehatan manusia seperti itu. Yang kedua ada dampak bagi lingkungan. Sampah cair ataupun cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam air sungai, air laut, ataupun air rembesan tanah itu dapat mencemari air. Nah, berbagai organisme termasuk ikan ataupun spesies yang tinggal di sana itu dapat terancam mati. Kenapa? Karena yang sudah tadi saya jelaskan itu, misalkan kalau misalkan ada sampah beracun yang masuk ke dalam sana itu dapat meracuni hewan-hewan yang hidup di sana seperti itu.
Selanjutnya ada dampak terhadap sosial dan ekonomi. Yang pertama terhadap lingkungan masyarakat. Nah, bisa kita rasakan sendiri ya apabila misalkan ada sampah yang berserakan di mana-mana, menumpuk, apalagi sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap, itu merupakan keadaan yang sangat mengganggu. Selanjutnya itu efeknya terhadap kesehatan. Tentu saja sampah yang pengelolaannya tidak baik itu dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sampah itu dapat menyebabkan berbagai penyakit, misalkan seperti diare, tifus, muntaber, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena misalkan hal kecil seperti ini, ada lalat tersebut misalkan hinggap di sampah yang misalkan mengandung banyak kuman, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, lalat itu lalu hinggap ke makanan kita, lalu dimakan oleh kita. Nah, otomatis kan si virus, bakteri, dan lain sebagainya itu masuk juga ke tubuh kita dan itu akan mengganggu kesehatan kita. Nah, selanjutnya, sampah dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Misalkan di suatu tempat pariwisata terdapat banyak sampah yang berceceran, terus juga kebersihannya tidak terjaga, itu dapat mengurangi penilaian pengunjung yang datang ke sana. Bahkan bisa juga tempat tersebut tidak menarik lagi untuk dikunjungi oleh wisatawan seperti itu. Yang terakhir itu ada dampak terhadap fasilitas umum. Misalkan saya contohkan banjir. Nah, banjir ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat sering terjadi yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, misalkan membuang sampah sembarangan. Nah, dari banjir tersebut itu dapat menyebabkan berbagai dampak, misalkan bangunannya yang rusak ataupun fasilitas umum yang rusak. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.